Seri 2 Pedang Kayu Harum. Petualang Asmara. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 4. Kedua pipi Kun Leong menjadi merah dan ingin dia menampar anak itu kalau tidak ingat bahwa anak itu adalah cucu Yolo Kui yang telah menyelamatkannya dan bahwa anak itu adalah seorang perempuan. Akan tetapi, disinggung kepalanya, dia lalu membuang muka dan cemberut, tidak lagi mempedulikan Bi Kiok dan memandang kakek yang agaknya menjadi arca memandang kepada bokor di kedua tangannya. Bagaimana, kek? Berhargakah benda yang kutemukan itu? Kakek itu membalikkan tubuh memandang Kun Leong, mukanya berubah sungguh-sungguh, dan dia berkata dengan suara gemetar. Berharga. Ai, anak baik. Engkau telah menemukan pusaka yang tak ternilai harganya. Pusaka? Apa sih harganya benda kuno seperti itu? Hanya mengkilap dan bagus dipandang, akan tetapi tidak dapat mengenyangkan perutku. Ah, laparkah engkau, Kun Leong? Tiba-tiba Bi Kiok bertanya. Kemarahannya terhadap anak itu masih mengganjal di dalam perutnya, maka cepat-cepat Kun Leong menggeleng kepalanya dan menjawab dingin. Tidak. Tadi kau bilang. Bi Kiok, perlukah bertanya lagi? Dia hanyut di sungai sehari lamanya dan kau masih bertanya apakah dia lapar? Kakek itu mencela cucunya dan diam-diam dia memandang Kun Leong penuh perhatian. Maklumlah dia bahwa anak laki-laki ini bukan bocah sembarangan, bukan anak dusun yang bermain-main dengan perahu dan hanyut. Sikapnya jauh berbeda, dan kata-katanya menunjukkan bekas pendidikan orang pandai. Yap Kongcu, pakaianmu basah semua, engkau tentu lelah dan lapar. Marilah ikut bersama kami. Ketua kami tentu akan girang sekali melibat bokor ini, dan akan memberimu apa saja sebagai penukarannya. Engkau telah menemukan harta yang tak ternilai harganya dan yang sudah bertahun-tahun dicari oleh ketua kami. Kun Leong mengerutkan alisnya. Apakah sesungguhnya bokor ini, kek? Apanya yang berharga? Kalau hanya dinilai dari emas dan batu kemalannya saja, sudah cukup membuat orang kaya. Akan tetapi bukan itulah sebabnya. Lihat, Kongcu, lihat melalui celah tutupnya ini. Kun Leong menerima bokor itu dan mengintai melalui celah penutup bokor yang terbuka sedikit. Dia melihat coret-coret seperti huruf-huruf dan goresan-goresan di sebelah dalam. Karena dari celah itu tidak mungkin melihat jelas, apalagi membaca huruf-hurufnya, Kun Leong hendak membuka penutup bokor, ternyata tutup itu melekat kuat sekali seolah-olah menjadi satu dengan bokornya. Kakek itu mencegah. Tak mungkin dibuka oleh yang tidak mengetahui rahasianya, Yap Kongcu. Ketua kami tentu mengetahui rahasia untuk membukanya. Ketahuilah, kalau aku tidak salah menduga, bokor inilah yang oleh ketua kami dicari-cari selama bertahun-tahun. Entah sudah berapa ratus kali kami bergantian menyelam dan mencari namun selalu tanpa hasil. Siapa kira, engkau yang tidak sengaja mencari, malah berhasil menemukannya. Benar-benar yang dinamakan jodoh tak dapat ditolak oleh manusia. Kakek itu mendayung perahunya dan Kun Leong tidak berkeberatan diajak oleh kakek penolongnya itu. Akan tetapi ucapan kakek itu membuat dia duduk bengong memandangi bokor yang dipangkunya. Ah, tentu sebuah pusaka kuno yang amat langka, pikirnya. Kakek yang baik, apakah engkau tahu akan asal-usul bokor ini? Kakek itu menghela napas panjang sebelum menjawab, kemudian sambil tetap mendayung perahunya, dia berkata perlahan. Yap Kongcu, keadaan ini sungguh luar biasa anehnya. Selama bertahun-tahun, kami semua menutup mulut dan bokor ini tidak pernah disebut-sebut, sungguh pun kami tak pernah berhenti mencarinya. Orang luar sama sekali tidak tahu akan bokor ini dan kami dilarang untuk menceritakannya kepada siapa saja dengan ancaman hukuman mati. Akan tetapi, karena engkaulah orang yang kebetulan menemukan bokor ini, agaknya engkau berhak untuk mengetahui riwayatnya. Tentu saja kalau dugaanku betul bahwa bokor inilah yang kami cari selama ini. Yang dapat memastikan asli dan tidaknya hanyalah ketua kami, satu-satunya orang yang pernah melihat bokor ini. Kun Leong melupakan rasa dingin dan laparnya. Hatinya tertarik sekali karena dari kata-kata dan sikap kakek ini, dia dapat menduga bahwa tentu bokor ini mempunyai riwayat yang amat menarik. Pula, sikap dan kata-kata kakek itu mendatangkan rasa suka di hatinya terhadap kakek itu yang dia duga tentulah seorang yang berwatak jujur dan baik. Bokor ini mula-mula dikenal orang ketika Panglima Besar Tehu yang diangkat oleh Kaisar menjadi laksamana memimpin armada yang berlayar ke barat dan selatan belasan tahun yang lalu.
Karena mengandung rahasia yang amat berharga, Bokor dijadikan rebutan orang-orang dunia persilatan yang memiliki kesaktian tinggi dan akhirnya lenyap. Laksamana Tehu sendiri mengutus para pembantunya mencari, namun hasilnya kosong belaka. Menurut penuturan kepala kami, akhirnya Bokor itu berhasil didapatkan oleh kepala kami yang menjadi seorang di antara anggota pengawal Laksamana Tehu yang bertugas mencari Bokor. Akan tetapi malang baginya, ketika dia membawa Bokor itu dengan perahu melalui sungai ini, perahunya diserang banjir seperti yang kau alami, perahunya pecah dan Bokor itu terjatuh ke dalam sungai. Demikianlah, ketua kami tidak berani melapor, takut menerima hukuman. Dia mengajak kami dan anak buah untuk mencari Bokor, sampai sekarang sudah berjalan 5-6 tahun tanpa hasil, dan tahu-tahu hari ini, engkau muncul dengan Bokor di tangan, muncul dari dalam air. Bukankah hal itu amat ajaib dan mengejutkan sekali? Kun Leong memandang Bokor di tangannya. Rahasia apakah yang dikandung benda ini? Apanya yang berharga? Dia mengintai lagi dari celah di bawah tutup, akan tetapi setelah air yang membasahi sebelah dalam Bokor mengering, huruf-huruf itu lenyap dan tidak tampak lagi. Kakek itu menggeleng kepala. Aku sendiri pun tidak tahu apa rahasianya, hanya yang pasti, rahasia itu amat berharga sehingga orang-orang seluruh Kangou saling berlomba mendapatkan Bokor ini. Tak lama kemudian mereka mendarat di sebelah kiri sungai, dalam sebuah hutan. Tampak beberapa orang laki-laki menyambut dan begitu mereka mendengar penuturan singkat dari Olokui, mereka berlari-lari dengan air muka berubah tegang. Sambil memondong Bokornya dan tahu bahwa benda itu amat dihargai sehingga dia merasa dirinya penting, Kun Leong mendarat dan mengikuti kakek Kyo bersama cucunya. Dengan wajah berseri-seri Kun Leong melihat betapa ada belasan orang muncul dan mengiringkan mereka sambil berbisik-bisik dan mata semua orang itu memandang ke arah Bokor di tangannya dengan penuh takjub. Mereka memasuki sebuah rumah papan yang amat besar dan agaknya itulah satu-satunya bangunan di tempat sunyi itu sehingga diam-diam Kun Leong menjadi heran sekali. Tempat itu amat sunyi, hanya ada sebuah rumah besar dan tampak 3 buah perahu lain di tepi sungai. Tidak mungkin perkampungan nelayan hanya dihuni oleh belasan orang ini dengan sebuah rumah. Juga dia tidak melihat wanita atau anak-anak di tempat itu kecuali Bi Kiok, cucu kakek Kyo. Tempat apakah ini? Seorang laki-laki setengah tua yang gemuk menyambut mereka. Yolokui cepat memberi hormat kepada laki-laki gendut ini sambil berkata, "Saya membawa berita baik sekali untuk Po Asicu." "Ah, aku sudah mendengar pelaporan orang-orang kita, Yotuako. Inikah anak itu? Dan Bokor itu, harus diperiksa dulu asli atau tidaknya." Si gendut itu tertawa-tawa ramah dan wajahnya berseri. Akan tetapi ketika sepasang matanya memandang ke arah Bokor, Kun Leong menangkap sinar berkilat yang aneh dan kejam sehingga dia terkejut bukan main dan mengambil keputusan untuk bersikap waspada terhadap si gendut yang mencurigakan ini. Pula, dia benar-benar tidak mengerti apa hubungan kakek Kyo dengan si gendut, yang disebut Po Asicu, tuan yang gagah Shipoa, ini. "Kakek Kyo, siapakah dia ini?" tanyanya dan kelihatan meragu untuk memasuki rumah besar itu. "Yap Kongcu, inilah ketua kami, Poa Sek It si golok maut yang amat terkenal di dunia Kangou," jawab Yolokui, kelihatan tidak enak menyaksikan sikap Kun Leong demikian kurang hormat terhadap ketuanya. Akan tetapi Poa Sek It tersenyum lebar dan membungkuk ke arah Kun Leong, berkata ramah. "Silakan, Yap Kongcu. Silakan masuk dan harap jangan khawatir. Kita berada di antara sahabat sendiri dan kedatanganmu seperti kedatangan seorang malaikat pembawa berkah terhadap kami. Hei! Carikan pakaian pengganti Yap Kongcu yang basah dan persiapkan hidangan panas untuk kita sekalian, juga bersihkan kamar untuk tempat tidur tamu kita." Teriakan itu ditujukan kepada anak buahnya yang segera pergi melaksanakan perintah itu. "Biarlah aku tidur bersama kakek Kyo saja, harap tidak perlu repot-repot, Paman Poa," kata Kun Leong kepada si gendut itu. Si gendut mengangguk-angguk. "Terserah kepadamu, Yap Kongcu, sesuka hatimulah. Bolehkah aku melihat Bokor itu?" Kun Leong yang masih curiga, menoleh ke arah kakek itu dan kakek itu mengangguk kepadanya. Kun Leong menyerahkan Bokor yang dipegangnya kepada si gendut yang menerimanya dengan mulut tersenyum lebar, akan tetapi kembali tampak oleh Kun Leong sinar mata aneh yang menyeramkan menyorot keluar dari sepasang mata si gendut ketika dia menerima Bokor. "Yotuako, harap suka melayani dan menjamu makan Yap Kongcu.
Aku harus meneliti bokor ini dengan tenang di dalam kamar, untuk menentukan apakah benda ini asli ataukah bukan. Engkau tahu, sudah bertahun-tahun aku tidak melihatnya sehingga aku hampir lupa lagi. Tanpa menanti jawaban, si gendut membawa bokor masuk ke dalam dan lenyap di ruangan dalam. Yolokui, ditemani oleh cucunya dan para anggota rombongan itu, mengajak Kun Leong makan minum setelah memberinya serangkai pakaian yang dipakai oleh Kun Leong sebagai pengganti pakaiannya yang basah kuyup. Mereka makan minum dan ngobrol gembira dan kembali Kun Leong merasa heran karena masakan yang dihidangkan cukup mewah seperti masakan kota. Padahal tempat itu amat sunyi. Dari mana mereka mendapatkan bumbu-bumbu yang lengkap? Mungkin membeli dari kota, pikirnya. Betapapun juga, dia merasa makin terheran, ternyata bahwa di tempat itu benar-benar hanya terdapat sebuah rumah ini yang dihuni bersama-sama sebanyak 15 orang termasuk kakek Kyo dan cucunya, sedangkan si gendut itu menjadi pimpinan mereka. Semua ini dia ketahui dari percakapan antara mereka. Mengapa cuy, kalian, tinggal di tempat yang amat sunyi ini, tinggal serumah dan tidak mempunyai keluarga? Dia mengajukan pertanyaan sambil memandang sekeliling. Orang-orang itu berdiam, tidak dapat menjawab. Yoloku yang duduk di sebelah kanannya segera menjawab. Kami memang tidak mempunyai keluarga, dan tanpa keluarga, perlu apa membuat rumah sendiri-sendiri? Satu-satunya keluarga hanyalah cucuku ini yang sudah yatim piatu pula. Akan tetapi pekerjaan Cui sebenarnya apakah? Perlukah kau bertanya lagi, Kongcu? Kami adalah nelayan-nelayan dan seperti telah kau ketahui, di samping mencari ikan, kami pun berusaha mencari bokor itu. Tiba-tiba kakek Kyo menghentikan kata-katanya, karena tanpa mereka ketahui, Hoa Sek It yang gemuk itu telah berdiri di pintu dan memandang ke arah kakek Kyo dengan mata mengandung sinar menakutkan. Dalam pandangan itu sudah tercurah semua teguran ketua ini, maka kakek Kyo cepat berkata dengan suara gugup. Hoa Sicu, saya rasa sebagai penemu benda itu, dia berhak untuk. Cukup. Kalau sudah selesai makan, kalian tidurlah. Aku sedang sibuk mengadakan penelitian, tidak suka diganggu suara-suara ribut, kata si gendut yang kembali menghilang ke dalam. Suasana menjadi hening seketika, dan agaknya semua orang merasa takut sekali terhadap sang ketua itu. Kembali Kun Leong merasa heran dan tidak senang. Dia melihat betapa semua orang mulai menyingkirkan sisa-sisa makanan tanpa banyak cakap lagi dan mulai mengundurkan diri. Yap Kongcu, marilah kita mengasuh ke kamarku, kata kakek Kyo sambil menyentuh tangan Kun Leong. Anak itu mengerutkan alisnya dan membantah perlahan. Kakek Kyo, aku minta supaya bokor dikembalikan dulu kepadaku. Kakek itu kelihatan terkejut dan khawatir, memegang tangan anak itu sambil berkata lirih. Benda itu sedang diteliti oleh ketua kami, Kongcu. Percayalah besok tentu akan ditukar dengan benda-benda berharga lain. Jangan khawatir, aku yang menanggung bahwa benda itu tidak akan hilang. Mendengar ini, terpaksa Kun Leong menurut. Dia memandang kepada Bikiok dan timbul rasa kasihan di hatinya. Anak ini tinggal tanpa kawan di antara orang-orang ini. Bikiok juga memandang kepadanya dengan matanya yang lebar dan jernih. Seketika lenyaplah kemarahan Kun Leong terhadap anak perempuan itu dan digandengnya tangan Bikiok. Gadis cilik itu tersenyum dan kelihatan girang sekali ketika mereka berdua mengikuti Yolokui masuk ke dalam sebuah kamar di bagian belakang rumah itu. Kamar itu cukup bersih, akan tetapi amat sederhana dan baunya tidak enak, amis karena di sudut-sudut kamar itu terdapat keranjang-keranjang, jala, peti-peti, dayung dan lain-lain perlengkapan mencari ikan. Agaknya keranjang-keranjang kosong bekas ikan itulah yang bau amis. Akan tetapi karena sudah biasa, Bikiok dan Yolokui tidak terganggu oleh bau ini, berbeda dengan Kun Leong yang begitu masuk kamar, cuping hidungnya berkembang kempis diserang bau amis. Di sudut kamar itu terdapat sebuah pembaringan yang dikerudung tirai tua, dan disitulah Bikiok tidur. Sedangkan kakek Kyo sendiri tidur di sebuah pembaringan dari bambu, beralaskan tikar, berbeda dengan pembaringan Bikiok yang diberi kasur tipis dari daun kering. Pakailah pembaringan Bikiok, biar dia sementara tidur bersamaku, Yap Kongcu, kata kakek itu. Tidak, kek. Aku tidak mau mengganggu adik Bikiok. Tidak apa Kun Leong. Jangan kurang ajar engkau, Bikiok. Sebut dia Yap Kongcu, kakeknya menghardik. Biarlah, kakek Kyo. Aku pun tak ingin disebut Kongcu.
Setidaknya dia lebih tua daripada kau, Bi Kiok. Kalau begitu biarlah aku menyebutnya tuaku, kakak, bolehkah Kongkong? Tentang sebutan, mengapa repot-repot benar? Tentu saja kau boleh menyebutku apa saja, Bi Kiok. Kalau begitu, aku seperti adikmu sendiri, Liong tuaku, kakak Liong. Maka, jangan kau sungkan-sungkan, pakailah pembaringanku. Aku tidur bersama Kongkong, dan memang kadang-kadang aku mengungsi ke pembaringan Kongkong kalau aku takut. Takut? Takut apa? Kun Liong bertanya. Hihihi, kadang-kadang aku takut setan-setan. Apalagi sehabis diceritakan oleh Kongkong tentang siluman dan iblis. Kakek dan cucunya itu tertawa sehingga Kun Liong juga ikut tertawa. Berada di antara kakek dan cucunya ini, mendengarkan kata-kata Bi Kiok yang lucu dan suaranya yang merdu, lenyaplah segala ketegangan dan kekhawatiran yang timbul di ruangan tengah ketika sang ketua muncul tadi. Biarlah aku tidur bersama kakekmu, Bi Kiok. Kau tidurlah di pembaringanmu sendiri. Aku tidak malu atau sungkan, melainkan aku masih ingin bercakap-cakap dengan kakek Kyo. Akhirnya Kun Liong berbaring di dekat kakek itu dan tak lama kemudian sudah terdengar pernapasan yang panjang halus dari Bi Kiok. Anak itu telah tidur pulas. Kasihan sekali cucumu itu, Kek. Mengapa kau ajak dia hidup di tempat seperti ini? Kun Liong berbisik, menegur kakek di sebelahnya itu. Yolokui menghela napas panjang. Iya, kasihan sekali dia. Akan tetapi, aku tidak dapat berbuat lain, Kongcu. Karena terpaksalah maka aku membawanya hidup di tempat ini. Akan tetapi tidak lama lagi. Benda itu telah ditemukan, selain kau akan menerima hadiah besar, juga kami akan mendapat bagian sehingga aku dapat mengajak Bi Kiok pindah ke kota besar, hidup cukup dan seperti manusia lumrah, tidak seperti sekarang ini. Kembali kakek itu menarik napas panjang penuh harapan. Mengapa engkau terpaksa mengajaknya hidup di tempat ini, Kek? Dan siapakah sebetulnya Poa Sekit itu? Kulihat dia bukan manusia baik-baik. Pest, perlahan bicara dan hati-hatilah. Dengarkan baik-baik, saya akan menuturkan segalanya kepadamu, akan tetapi hanya dengan bisik-bisik. Saya melihat engkau bukan anak biasa, Kongcu. Biarpun aku telah menyelamatkanmu tanpa sengaja dan hal itu tak perlu kau ingat lagi, akan tetapi besar harapanku kelak engkau akan dapat membantuku mengawasi cucuku, kalau aku sudah tidak ada lagi. Kun Liong mengangguk dan kakek itu mulai bercerita dengan berbisik-bisik. Ternyata bahwa kakek itu bersama putra dan mantunya adalah bekas bajak-bajak sungai yang telah dibasmi oleh pasukan pemerintah setelah perang saudara berakhir dan Kaisar Yunglo memegang tampuk pemerintah kerajaan Bengtiao. Putra dan mantunya tewas dalam perlawanan dan dia sendiri dalam keadaan luka-luka berhasil melarikan diri sambil membawa cucunya, Yo Bi Kiok yang waktu itu baru berusia 3 tahun. Sebagai seorang pelarian, dia terpaksa mengajak cucunya sembunyi-sembunyi dan keadaannya yang miskin itu tentu akan menimbulkan kecurigaan orang, tidak demikian kiranya kalau kakek ini mempunyai banyak uang, tentu dia akan berani mengajak cucunya ke kota dan tinggal di kota seperti keluarga baik-baik. Dalam perantauannya inilah dia bertemu dengan Poa Sekit. Orang gendut ini memiliki kepandaian lihai sekali dan perkenalan mereka pun amat luar biasa. Karena kakek Kyo berusaha merampok si gemuk ini dan dia bahkan dikalahkan, ditaklukkan dan dijadikan pembantu oleh Poa Sekit yang berjuluk Golok Mauk. Si gemuk ini adalah seorang bekas anggota pasukan pengawal yang mengiringkan Laksamana Tehu. Ketika mendapat kesempatan, Poa Sekit yang menyeleweng karena ingin menjadi seorang kaya ini, mencuri dan membawa lari bokor emas yang mengandung rahasia penyimpanan harta pusaka terpendam yang tak ternilai harganya. Tidak ada orang yang tahu, juga Laksamana Tehu sendiri tidak mengira, bahwa dialah orangnya yang mencuri dan membawa lari bokor. Dunia persilatan geger karena memang bokor itu sudah terkenal sekali, bahkan ada tokoh-tokoh penjahat sakti yang berani mencoba untuk mencari bokor, akan tetapi yang kesemuanya gagal, bahkan ada yang tewas di tangan pengawal-pengawal dan para pembantu Laksamana Tehu yang berilmu tinggi. Poa Sekit melarikan diri dan karena takut dikejar, dia menggunakan perahu memasuki sungai yang berbahaya itu, mengandalkan kepandaiannya mengemudikan perahu. Akan tetapi, banjir menyerang perahunya sehingga terguling, bokornya hilang dan Poa Sekit menjadi bingung.
Setelah berbulan-bulan mencari dan menyelam di sekitar tempat itu tanpa hasil, dia mengambil keputusan untuk mencari anak buah dan pada saat itulah dia dirampok oleh Yolokui yang kemudian dijadikan pembantunya. Mereka berdua berhasil mengumpulkan bekas bajak-bajak sungai, 13 orang jumlahnya dan semenjak itulah, 15 orang itu tinggal di tempat tersembunyi, menyambung hidupnya dengan menangkap ikan atau kadang-kadang juga membajak ke sungai Huangho. Selama bertahun-tahun kami mencari Bokor. Karena janji-janji yang muluk dari Po Asicu, kami terus bertahan dan sekarang Bokor telah ditemukan, berarti akan berakhirlah penderitaan kami. Aku telah dijanjikan pembagian yang cukup untuk kumakan selama hidup bersama cucuku. Kami akan pindah ke kota. Kakek itu menutup ceritanya dengan wajah yang keriput itu berseri penuh harapan dan kebahagiaan untuk cucunya. Mudah-mudahan saja engkau dan Bikiok akan berhasil dan bahagia, Kek, kata Kun Leong. Akan tetapi kakek itu sudah mulai mendengkur, agaknya lelah bercerita dan harapan yang amat baik membuat hatinya lega dan puas sehingga mudah dia jatuh pulas. Kun Leong sebaliknya tak dapat tidur gelisah bergulingan di atas pembaringan. Dengkur kakek itu amat mengganggunya apalagi hawanya panas di dalam kamar itu, ditambah bau amis keranjang bekas ikan, membuatnya makin gelisah. Akhirnya dengan perlahan agar jangan mengagetkan kakek dan cucunya itu, dia turun dari atas pembaringan, dengan maksud untuk keluar dari rumah itu mencari hawa segar di pinggir sungai. Akan tetapi baru saja dia sampai di pintu kamar, lapat-lapat dia mendengar suara orang mengeluh dari kamar di depan, kemudian tampak berkelebat bayangan keluar dari kamar itu, bayangan seorang yang mukanya ditutup kain hitam mulai dari bawah mata, terus ke bawah dan tangannya membawa sebatang golok yang berlepotan darah. Melihat betapa bayangan itu berkelebat lari ke arah kamar kakek Kyo, Kun Leong cepat meloncat ke dalam dan keadaan yang tiba-tiba itu membuat dia tidak sempat berpikir lagi. Terus saja dia tutup peti bundar, memasukinya dan menutup kembali dari dalam. Setelah ia mendekam di dalam peti teringat olehnya bahwa seharusnya dia membangunkan kakek Kyo lebih dulu. Akan tetapi baru saja dia mau membuka tutup peti, pintu kamar terbuka, bayangan hitam berkelebat masuk dan dari tubuh yang gendut itu Kun Leong dapat menduga bahwa itu tentulah Po Asek-it. Dia hendak berteriak mengagetkan dan membangunkan Yolokui, namun terlambat. Orang berkedok itu telah melompat ke dekat pembaringan kakek Kyo, menggerakkan golok besar dengan kedua tangan dan Kun Leong merasa kepalanya pening dan hampir pingsan ketika melihat darah muncrat dari perut kakek Kyo yang dihunjam golok. Kakek itu kelihatan terkejut kaku, terbelalak dan seperti hendak bangkit, tetapi kembali golok terayun dan kali ini membacok leher sehingga hampir putus. Cepat seperti ketika masuk, bayangan hitam itu sudah melompat, menyingkap tirai, melihat Bikiok yang menjadi kaget dan bingung lalu menoleh ke kanan kiri mencari-cari, agaknya mencari Kun Leong, lalu mendengus marah dan menyambar lengan tangan Bikiok. "Ai, lepaskan aku! Kongkong!" Bikiok menjerit-jerit akan tetapi orang gendut berkedok itu telah membawanya lari keluar. Kun Leong cepat keluar dari peti. Melihat kakek itu sudah tewas dalam keadaan mengerikan sekali dia menyelinap keluar. Terdengar suara gaduh dan teriakan-teriakan di kamar-kamar lain seperti suara orang berkelahi. Kun Leong cepat lari keluar menuju ke sungai. Tanpa banyak pikir lagi karena maklum bahwa kalau Po Asek-it melihatnya tentu dia akan dibunuh, dia meloncat ke atas sebuah perahu, melepas tali ikatan dan mendayung perahu ke tengah, mendayung sekuat tenaga mengikuti aliran sungai. Untung baginya bahwa bagian berbahaya dari sungai ini sudah lewat, yaitu yang dilewatinya ketika sehari lamanya dia hanyut kemarin. Air di bagian ini cukup dalam dan tidak begitu deras arusnya sehingga dia dapat menguasai perahunya. Ketika hatinya sudah merasa lega dan aman karena tidak melihat adanya orang mengejarnya, Kun Leong yang merasa betapa kedua lengannya kaku dan lelah karena tadi mendayung sekuat tenaga, mengatur tempat duduk yang lebih enak dan mendayung perahunya agak di pinggir agar aman. Ketika dia pindah tempat duduk inilah kakinya menyentuh sesuatu. Karena gelap, dia tidak dapat melihat benda apa itu, maka dia mengambil dan mengangkatnya. Hampir dia tertawa bergelak dan membayangkan betapa lucu wajah si gendut nanti. Kiranya benda itu adalah bokor emas. Dia mulai dapat menduga apa yang terjadi. Karena ingin memiliki bokor itu sendiri tanpa membagi-bagi kepada anak buahnya, timbul pikiran jahat di dalam hati si gemuk itu. Karena dia memang lihai, maka dia melakukan pembunuhan-pembunuhan dan bokor itu sudah disembunyikannya ke dalam perahu ini. Agaknya, kalau sudah selesai membunuh semua bekas anak buahnya,
si gendut itu akan melarikan diri dengan perahu ini. Siapa kira, dia mendahuluinya dan tanpa disengaja, kembali Bokor terjatuh ke dalam tangannya. Ingin dia mentertawakan si gendut, akan tetapi teringat akan nasib kakek Kyo, dan akan nasib Bi Kiok, berkerut alis Kun Leong dan dia merasa kasihan sekali. Akan tetapi, apa yang dapat dia lakukan? Memang tepat dugaan Kun Leong, orang gemuk bertopeng itu bukan lain adalah Hoa Sek It. Begitu melihat bokor emas itu, Hoa Sek It segera mengenalnya sebagai bokor pusaka milik bekas atasannya, Laksamana Tehu, benda berharga yang menjadi rebutan, yang dahulu berhasil dia curi dan larikan kemudian lenyap di sungai ketika perahunya terguling diterjang air bah. Begitu ia melihat benda itu, timbullah sudah kemurkaannya, timbul niat jahat untuk membunuh semua pembantunya termasuk anak yang datang membawa bokor itu. Mereka harus dibunuhnya, dan karena dia tidak ingin kehilangan sebagian harta benda untuk menghadiahi mereka, akan tetapi terutama karena mereka sudah tahu akan rahasia bokor itu dan kalau mereka tidak dibunuh dan sampai rahasia itu tersiar, tentu dia akan menjadi buruan orang-orang sakti sedunia Kang Ou dan yang lebih mengerikan lagi. Tentu Laksamana Tehu yang banyak dibantu orang-orang sakti itu akan mencari, menemukan, dan menghukumnya. Hoa Sek It sudah berhasil membunuh kakek Yolokui selagi kakek ini tidur sehingga satu-satunya orang yang dapat melakukan perlawanan itu dibunuhnya secara mudah, dan 13 orang pembantu lain dengan mudah saja menjadi korban goloknya tanpa mereka dapat memberi perlawanan yang berarti. Akan tetapi ketika melihat Bi Kiok, dia tidak membunuhnya. Bukan karena dia tidak tega atau menaruh iba hatinya melihat anak perempuan itu, melainkan karena timbul berahinya kalau dia membayangkan betapa Bi Kiok beberapa tahun lagi akan menjadi seorang dara yang amat cantik jelita. Karena inilah dia tidak membunuh Bi Kiok. Dapat dibayangkan betapa takut, duka dan ngeri rasa hati anak perempuan itu ketika dia melihat kongkongnya telah tewas dalam keadaan mengerikan, dan betapa orang bertopeng yang dia tahu adalah Hoa Sek It, orang yang selama dia tinggal di situ paling dia takuti, sambil menggandengnya membunuh paman-paman yang lain sehingga bajunya sendiri terkena percikan darah yang muncrat dari tubuh setiap orang korban. Lepaskan aku! Lepaskan! Kongkong! Dia menjerit-jerit sampai suaranya menjadi parau. Diam! Anak bodoh! Engkau sudah untung sekali tidak kubunuh, tahu? Apakah minta kubunuh? Dia mendekatkan golok yang berlepotan darah ke depan muka Bi Kiok sehingga anak itu terbelalak dengan muka pucat, hampir pingsan ketika hidungnya mencium bau darah yang memuakkan. Katakan di mana adanya bocah iblis gundul itu? Bi Kiok menggeleng kepala dan menelan ludah karena sukar sekali dia mengeluarkan suara, lehernya seperti tercekik dan mulutnya tiba-tiba menjadi kering saking takutnya. Tidak tahu, akhirnya dapat juga dia bersuara. Bukankah dia tidur di kamar kakekmu? Kembali si gemuk menghardik dan kini dia merenggut penutup mukanya. Semua pembantunya telah dibunuhnya, tidak perlu lagi menyembunyikan muka. Aku tidak tahu, tadi dia masih bercakap-cakap dengan Kongkong. Bi Kiok menangis lagi, teringat akan kakeknya yang telah tewas. Diam. Kalau menangis terus dan kesabaranku habis, golok ini akan minum darahmu. Hayo kita pergi. Tidak mau, tidak mau. Pelak. Pipi anak perempuan itu ditampar dan tubuhnya terguling ke atas lantai. Engkau membandel, ya. Baik, lebih baik begitu, kau mampu sekalian agar kelak tidak merepotkan. Akan tetapi sebelum mati, sayang kalau dibunuh begitu saja. Engkau masih kecil, akan tetapi sudah manis sekali. Seperti seekor harimau yang buas menubruk seekor anak domba yang ketakutan, Hoa Sek It menubruk Bi Kiok. Tangannya merenggut, terdengar kain terkoyak ketika dengan penuh nafsu binatang buas dia merenggut pakaian gadis cilik itu. Bret! Tolong! Bi Kiok menjerit, tidak mengerti bahaya apa yang mengancam dirinya, hanya mengira bahwa Hoa Sek It tentu hendak membunuhnya. Babi gendut menguakkan. Pelak! Hoa Sek It terkejut bukan main. Pundaknya seperti akan remuk menerima sebuah tamparan yang datangnya tiba-tiba dan tak mungkin dapat dielakkannya tadi, apalagi karena dia sedang diamuk nafsu. Ketika dia menyambar golok yang tadi diletakkan di atas tanah ketika dia hendak memperkosa gadis cilik itu, melompat sambil membacokkan golok dengan tubuh diputar, dia melihat seorang wanita berdiri dengan sikap tenang. Wanita itu pakaiannya indah dan bersih,
Rambutnya yang panjang tersisir rapi dan digelung seperti model putri bangsawan. Di punggungnya tampak sebatang pedang yang panjang melengkung dan aneh. Tubuhnya kecil pendek dan biarpun usianya sudah 30 tahun lebih, namun masih cantik menarik, dan kerling matanya serta senyumnya kelihatan genit sekali. Dia berdiri memandang Po Asek-it sambil mengerling dan tersenyum-senyum. Iblis betina. Po Asek-it membentak marah. Siapa engkau berani main gila dengan golok maut? Babi kotor, anjing hina yang hendak memperkosa anak kecil. Aku tahu engkau Po Asek-it bekas pengawal Laksamana Tehu. Sudah lama kuawasi engkau dan setelah malam ini kau membunuhi anak buahmu, tentu engkau telah menemukan bokor itu. Hayo keluarkan bokor itu dan serahkan kepada Nona Bu. Seketika pucat wajah Po Asek-it mendengar ucapan itu. Bukan hanya rahasianya telah bocor, bahkan wanita ini adalah seorang yang tak disangka-sangkanya akan pernah berhadapan dengan dia. Kau. Siang Tok Moli? Wanita itu menjebikan bibirnya yang merah segar dengan lagak genit sekali, dan mengulur tangan kiri minta bokor tanpa bicara lagi. Tentu saja Po Asek-it kaget dan merasa ngeri karena wanita cantik yang biasanya menyebut dirinya sendiri, Nona Bu, ini bukan lain adalah Bu Lengci yang berjuluk Siang Tok Moli, iblis betina racun wangi, yang pada waktu itu merupakan datuk kelima di dunia persilatan. Amat terkenal bukan hanya karena kesaktiannya akan tetapi juga karena sepak terjangnya yang menggegerkan dan kekejamannya terhadap lawan-lawannya. Aku, Xiaote, tidak tahu tentang bokor, harap Nona yang sakti mengampuni. Po Asek-it berkata dengan suara gemetar, akan tetapi sepasang matanya bergerak-gerak mencari akal. Biarpun nama perempuan ini menggegerkan dunia Kang Ou, akan tetapi dia belum begitu percaya apakah seorang wanita yang cantik dan kelihatan lemah ini tidak dapat dilawannya. Bohong. Lekas serahkan. Wanita itu melangkah maju, kini dekat sekali dan lengan kirinya masih terulur ke depan, untuk menerima bokor yang agaknya dia merasa yakin pasti akan diserahkan oleh Po Asek-it kepadanya. Karena dia sudah mendengar akan keganasan dan kekejaman wanita iblis ini, Po Asek-it yang sejak tadi sudah siap, begitu tangan wanita itu berada dekat sekali sehingga tidak mungkin menghindar lagi, secepat kilat dia menyabetkan golok besarnya ke arah lengan yang terulur itu. Ciut! Golok lenyap berubah menjadi sinar saking cepat gerakannya. Cap! Panjang. Mata Po Asek-it terbelalak. Dia merasa seperti dalam mimpi dan tak percaya dia memandang, biarpun dia sudah melotot dan melihat jelas betapa jari tangan yang halus kecil dengan kuku meruncing terpelihara bagus itu, menjemput, goloknya tadi dan kini jari-jari tangan itu menangkap mata goloknya seperti lagak seorang dara jelita menangkap seekor kupu-kupu pada sayapnya. Dengan hati penuh rasa tidak percaya sehingga perasaan ini mengalahkan kegentarannya, Po Asek-it mengerahkan tenaganya menarik untuk membetot lepas goloknya dari jepitan jari-jari tangan yang kecil mungil itu. Hem! Suara ini keluar sebagai ejekan dari tenggorokan wanita itu dan tiba-tiba terdengar suara, krek, dan golok itu telah diremasnya patah-patah menjadi 3 potong. Po Asek-it menjadi bengong, kemudian dia bergidik, bulu tengkuknya berdiri dan dia mengeluarkan suara, ih, penuh rasa gentar dan ngeri, kemudian membalikkan tubuhnya dan melarikan diri seperti seorang anak kecil takut melihat bayangan setan. Wut! Krek! Tubuh Po Asek-it yang gendut dan sedang melarikan diri itu tiba-tiba terhenti gerakannya, matanya mendelik karena tiba-tiba dia tidak dapat bernapas lagi, lehernya tercekik. Ketika dia meraba lehernya, ternyata lehernya telah terlibat benda yang lemas sekali. Tiba-tiba ada tenaga raksasa yang menarik tubuhnya ke belakang, tidak dapat dilawannya dan akhirnya dia terbanting ke belakang, terjengkang ke depan kaki wanita itu. Ketika dia melihat, ternyata rambut wanita ini telah terurai lepas, panjang halus dan harum, dan rambut itulah yang tadi menangkapnya dengan membelit lehernya. Tanpa menggunakan kaki tangan, hanya menggunakan rambutnya yang halus panjang itu saja, Siang Tok Moli Bu Lengci telah berhasil merobohkannya. Seketika lenyap nyali Po Asek-it dan dia merangkak, berlutut di depan kedua kaki yang kecil dan bersepatu baru itu. Ampunkan nyawa hamba, suaranya seperti orang merengek dan menangis. Krot! Aug! Po Asek-it mendekam dan tubuhnya menggigil saking nyerinya. Pundaknya telah berlubang dan tulang pundaknya remuk ketika wanita itu menggunakan jari telunjuknya menusuk pundak itu. Jari yang tadi meremas patah golok itu dengan mudah sekali menembus kulit daging, bahkan meremukkan tulang pundaknya.
Katakan di mana bokor itu dan serahkan kepadaku. Kembali Bu Lengci berkata, suaranya masih merdu dan kerling mata serta senyumnya masih genit. Justru itulah yang membuat dia amat menyeramkan. Biarpun diancam maut akan tetapi tentu saja tidak mudah buat Po Asek It untuk melepaskan bokornya. Bertahun-tahun dia dengan susah payah mencari benda pusaka itu dan bahkan sampai saat ini pun kiranya belum dapat ia temukan kalau tidak kebetulan bocah gundul itu datang membawa pusaka itu. Mana mungkin sekarang diberikan begitu saja kepada wanita iblis ini? Hamba tidak tahu. Aduh. Ampun, jerit yang keluar dari mulut Po Asek It mengerikan sekali, melengking atau melolong seperti serigala menangis dan rasa nyeri yang dideritanya membuat dia hampir tidak kuat bertahan. Wanita iblis itu dengan masih tersenyum sudah menggerakkan jari tangannya yang amat kuat dan sebelum si gendut tahu apa yang terjadi, tahu-tahu jari tangan itu dengan kukunya yang runcing telah mencubit dan merobek kulit kepalanya bagian pelipis, terus merobek ke atas sehingga kulit kepalanya dari pelipis ke atas, sepanjang 10 senti, terkupas dari kepala. Bukan main hebat kenyerian yang dideritanya, sulit dilukiskan, perih dan panas, kiut-miut rasanya sampai ke jantung yang seperti ditusuk-tusuk, isi kepala seperti diremas-remas, seluruh tubuhnya menggigil. Dengan sepasang mata terbelalak dan muka pucat sekali penuh kengerian Bi Kiok melihat siksaan ini. Sambil memegangi bajunya yang koyak-koyak menutupi tubuh bagian depan yang terbuka, gadis cilik itu melihat Po Asek It dan lenyaplah segala kebenciannya terhadap orang gendut itu. Lupa lagi dia betapa si gendut itu telah membunuh kakeknya secara keji dan biadab, betapa semua pembantunya telah dibunuh pula, dan betapa tadi Po Asek It akan membunuhnya juga. Dia lupa akan semua itu, kebenciannya berubah menjadi perasaan tidak tega dan kasihan menyaksikan si gendut itu mengalami penyiksaan yang mengerikan itu. Paman Po Asek It, mengapa kau tidak mengaku? Engkau telah membunuh kakek dan semua pembantumu, engkau telah menyembunyikan bokor itu. Katakan saja di mana? Bi Kiok berkata. Mendengar ini, Po Asek It terkejut dan dia masih sempat memandang ke arah Bi Kiok dengan mata mendelik penuh kemarahan, dan saking marahnya dia sampai lupa diri dan memaki. Anjing kecil, tutup mulutmu. Akan tetapi kembali dia meraung karena jari-jari tangan yang seperti ujung-ujung pisau runcing itu telah mencengkeram dadanya, menghunjam ke dalam kulit daging, akan tetapi gerakan itu tidak dilanjutkan dan terdengar suara wanita itu. Di mana bokor itu? Di dalam perahu, di tepi sungai. Kata-katanya disusul suaranya melengking, berkelojotan. Bi Kiok menutupi muka dengan kedua tangannya. Terlampau hebat dan mengerikan apa yang dia lihat dan saksikan itu. Wanita itu menggerakkan tangannya yang mencengkeram dan 5 jari tangan berikut lengannya telah memasuki rongga dada Po Asek It, kemudian setelah tangan dicabut kembali, jari-jari tangan itu telah menggenggam sebuah benda merah yang berlepotan darah dan terus benda itu dimakannya. Itulah jantung yang masih hangat dan agak bergerak menggelepar yang dicabutnya dari dalam rongga dada Po Asek It. Dan beginilah satu di antara cara-cara Bu Lengci membunuh lawan. Tidak mengherankan apabila dia menjadi tokoh atau datuk kelima dari dunia persilatan, dan dijuluki Moli, iblis betina, karena memang dia berhati keras dan ganas seperti iblis. Mari kita cari bokor itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bi Kiok yang merasa betapa pundaknya disentuh tangan halus dan mendengar suara yang merdu ramah, menurunkan kedua tangan dan memandang. Wanita itu kelihatan ramah dan cantik sekali, tersenyum kepadanya dan kedua tangan wanita itu bersih putih, entah kemana perginya darah yang tadi membasahi tangannya. Seperti dalam mimpi, Bi Kiok melangkah dan menurut saja diajak oleh wanita itu, digandeng tangannya. Wanita itu melangkahi mayat Po Asek It dan Bi Kiok terpaksa meloncatinya juga tanpa memandangnya. Di sini hanya ada 4 buah perahu, mengapa hanya ada 3? Mana yang sebuah lagi? Bi Kiok berkata ketika mereka tiba di tepi sungai. Mari kita mencari bokor itu, kata Bu Lengci. Mereka memeriksa 3 buah perahu, akan tetapi tentu saja mereka tidak dapat menemukan bokor yang telah terbawa ke dalam perahu yang dilarikan Kun Leong. Tentu berada di dalam perahu keempat yang tidak ada lagi di sini. Anak yang baik, siapakah di antara kalian yang tidak mati terbunuh oleh Po Asek It, kecuali engkau sendiri? Bi Kiok menggeleng kepala dan mengerutkan alisnya. Semua sudah mati, termasuk kakekku.
Aku melihat sendiri semua berjumlah 14 orang dengan kakekku, dibunuh Paman Poa. Agaknya dia yang membawa perahu. Benar, aku sampai lupa. Tentu Liong Tuako dan dia sudah selamat. Syukurlah. Dia berhasil menyelamatkan diri, membawa perahu dan, tiba-tiba Bi Kiok berhenti bicara dan memandang wanita itu dengan kaget. Dan bokor itu dibawanya pula. Wanita itu mendesak. Aku tidak tahu. Siapa itu Liong Tuako? Liong Tuako adalah anak laki-laki yang telah menemukan bokor. Coba ceritakan yang jelas. Bi Kiok lalu menuturkan bagaimana dia dan kakeknya secara kebetulan menolong Yap Kun Liong yang hanyut di sungai dan betapa tanpa disengaja Kun Liong telah menemukan bokor itu di dasar sungai. Semua dia tuturkan dengan jelas dan didengarkan oleh Bu Lengci dengan penuh perhatian. Demikianlah. Malam tadi dia masih bercakap-cakap dengan kakek, kemudian aku tertidur dan entah kemana perginya Liong Tuako. Ketika aku terbangun tahu-tahu dia telah lenyap, kakek terbunuh oleh Paman Poa dan aku ditariknya keluar dari kamar. Iblis betina itu mengangguk-angguk. Aku yakin sekarang. Tentu Yap Kun Liong itu yang membawa bokor. Entah bagaimana dia dapat mengambilnya dari tangan Poa Sek It, akan tetapi seorang bocah seaneh dia, yang telah menemukan bokor dan selama sehari hanyut di sungai yang banjir dalam keadaan selamat, bukan tidak mungkin dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Mari kita cari dia. Apakah aku harus ikut? Anak baik. Siapa namamu? Namaku Bi Kiok. Nama yang manis seperti orangnya. Engkau hanya berdua dengan kakekmu, bukan? Sudah lama kulihat engkau bersama rombongan itu. Bi Kiok mengangguk. Aku yatim, piatu. Bagus. Mengapa bagus? Bi Kiok memandang dengan penasaran. Yatim piatu, tak berayah tak beribu sekarang kehilangan kakek pula, dikatakan bagus. Jadi engkau sebatang kara, tiada sanak kadang, hidup seorang diri di dunia. Bi Kiok masih memandang penasaran, akan tetapi dia mengangguk juga. Bagus. Bi Kiok merenggut lepas tangannya yang digandeng wanita itu, kepalanya ditegakkan dan suaranya nyaring penuh keberanian ketika dia berkata. Bibi, engkau sungguh kejam sekali, mengejek dan mempermainkan seorang anak-anak seperti aku. Aku memang yatim piatu, tiada sanak kadang, hidup seorang diri di dunia, akan tetapi tidak ada sangkut pautnya dengan Bibi. Tidak perlu Bibi mengejek dan mengatakan bagus. Sepasang mata wanita cantik itu bersinar-sinar, kemudian dia mengangkat kedua tangan ke atas, dibentuk seperti sepasang cakar Garuda, agaknya siap untuk mencengkeram kepala Bi Kiok. Gadis cilik itu menatap tajam, sedikit pun tidak takut. Hihihik, engkau tidak takut? Kalau tanganku ini turun, kepalamu akan pecah-pecah. Aku tidak takut. Aku tidak takut mati, tidak takut padamu. Bi Kiok berkata lantang. Hehehe, bagus. Wanita itu kembali memuji dan menurunkan kedua tangannya lagi. Lagi-lagi bagus. Apanya yang bagus? Bi Kiok membentak, kini marah sekali, kedua tangannya dikepal seolah-olah dia hendak menyerang iblis betina itu. Tentu saja bagus, anak baik. Engkau hidup seorang diri di dunia, seperti aku. Tadinya kukira engkau penakut, tidak tahunya tadi engkau kelihatan takut karena dilanda duka dan ngeri, sebenarnya engkau seorang pemberani yang bernyali besar. Orang seperti engkau ini sungguh sudah pantas sekali menjadi muridku. Muridmu? Ya, muridku, murid Siang Tok Moli Bu Lengci, hal yang belum tentu terjadi di antara selaksa orang anak perempuan. Bi Kiok seorang yang cerdik sekali. Biarpun usianya baru 8 tahun, akan tetapi dia maklum bahwa keadaannya yang sebatang kara itu akan sukar sekali, dari mana-mana akan muncul bahaya yang mengancamnya. Kini muncul wanita cantik ini, yang biarpun kejam seperti iblis akan tetapi memiliki ilmu kepandaian yang menakjubkan, sehingga orang seperti Poa Sek It dibuat permainan, dan wanita ini mengambilnya sebagai murid. Serta-merta dia menjatuhkan diri berlutut dan berkata, Tecu, murid, senang sekali menjadi murid Subo, ibu guru. Siang Tok Moli Bu Lengci tertawa gembira, menarik bangun muridnya, menggandeng tangan muridnya sambil meloncat ke atas sebuah di antara 3 perahu itu sambil berkata, Mari kita kejar bocah siap itu.
Perahu Kun Leong sudah memasuki sungai Huangho. Hatinya merasa tenteram karena telah lama dia berlayar, tidak ada yang tampak mengejarnya. Hari telah siang dan sinar matahari yang terik membuat seluruh tubuhnya berpeluh. Akan tetapi dia tidak berhenti dan terus melayarkan perahunya. Pagi tadi ada 4 orang ikut dengan perahunya dan untuk itu dia telah menerima sedikit uang dan makanan. Perutnya tidak lapar lagi dan sewaktu-waktu dia dapat berhenti untuk membeli makanan. Menjelang sore, tampak 2 orang di tepi sungai yang memanggilnya. "Harap minggir. Kami hendak menumpang." Demikian teriakan laki-laki itu. Yang seorang lagi, wanita masih muda, berdiri di dekat laki-laki itu. Kun Leong meminggirkan perahunya. Lumayan, pikirnya. Makin banyak penghasilannya makin baik karena melakukan perjalanan tanpa bekal sungguh berbahaya, kadang-kadang dia menderita kelaparan. Pula, melihat bahwa yang ingin menumpang perahunya adalah sepasang suami istri, dia merasa kasihan. Hari amat panas dan membiarkan seorang wanita kepanasan menanti perahu, amat tidak patut. "Bisakah engkau mengantar kami ke kota Liok Ektung?" "Perahumu hendak ke sana, bukan?" tanya laki-laki itu dengan ramah. Kun Leong hanya mengangguk. Dia tidak tahu di mana itu Liok Ektung, akan tetapi karena laki-laki itu menudingkan telunjuknya ke depan, berarti arah yang mereka tuju sama karena dia pun tidak mempunyai tujuan tertentu, asal menurutkan kemana air sungai Huangho mengalir. "Silakan, Jiwie naik," kata Kun Leong tanpa banyak komentar. Laki-laki itu kelihatan galak, wajahnya biasa saja, mungkin pedang yang tergantung di punggung itulah yang membuat dia kelihatan galak. Akan tetapi istrinya, yang paling banyak berusia 20 tahun, 10 tahun lebih muda daripada suaminya, amat cantik dengan pakaian sederhana namun tidak menyembunyikan bentuk tubuhnya yang bagus. Si suami dengan sikap penuh kasih sayang membantu istrinya melangkah naik ke dalam perahu. Setelah istrinya naik dan duduk di bangku perahu, barulah dia sendiri naik sambil membawa buntalan besar yang agaknya bekal pakaian mereka. Setelah mereka duduk, Kun Leong menggerakkan dayungnya, hendak mendayung perahu ke tengah. Kini dia sudah mulai biasa mengemudikan perahu, setelah beberapa kali dia terpaksa menjadi tukang perahu, semenjak membantu para nelayan, sampai terpaksa melarikan perahu 2 kali. "Hei, Bung Cilik Gundul tukang perahu. Tunggu dulu aku mau ikut." Tiba-tiba terdengar teriakan dan Kun Leong menghentikan dayungnya, menoleh dan melihat seorang laki-laki berpakaian sastrawan naik ke atas perahunya. Sekali pandang saja, dia merasa tidak suka kepada sastrawan muda itu, dan mungkin sekali rasa tidak suka ini timbul ketika mendengar sebutan, Gundul. Pula, seorang sastrawan semestinya tahu aturan, tidak sekasar itu, apalagi kalau melihat bahwa di dalam perahu itu sudah ada seorang wanita yang menumpang. Dia melihat bahwa sastrawan itu lebih muda daripada orang yang membawa pedang. Usianya antara 25 dan 30 tahun. Pakaiannya indah, dari kain halus, wajahnya tampan dengan kulit muka putih, sepasang matanya selalu bersinar-sinar. Akan tetapi mulut yang agak terlalu lebar dan selalu tersenyum itu menimbulkan rasa tidak suka di hati Kun Leong. Gerak senyum pada mulut lebar itu mengandung ejekan, bahkan kekejaman. Akan tetapi dia tidak peduli dan bertanya, "Tuan hendak kemana?" "Kemana saja perahumu menuju, hehe?" Kun Leong tidak bertanya lagi, terus mendayung perahunya ke tengah dan memasang layar. Setelah perahunya meluncur, dia segera duduk memegang kemudi, mengambil sikap seolah-olah tidak memperhatikan 3 orang penumpangnya itu. Si sastrawan itu sudah menghadapi suami istri yang duduk di atas papan, membungkuk dan mengangkat kedua tangan depan dada, akan tetapi matanya mengerling tajam ke arah dada membusung yang tertutup pakaian sederhana wanita itu. "Harap Jiwie, kalian berdua, sudi memaafkan saya kalau kehadiran saya mengganggu Jiwie." Wanita itu dengan muka merah dan malu-malu hanya menunduk membiarkan suaminya yang menjawab. Tidak biasa dia berhadapan dengan laki-laki asing, apalagi seorang laki-laki muda dan tampan menarik seperti sastrawan ini. "Ah, harap Kongcu jangan bersikap sungkan. Kita sama-sama hanya penumpang perahu ini. Kami suami istri hendak pergi ke Liok Ektung, tidak tahu Kongcu hendak pergi kemanakah?" Laki-laki berpedang itu membalas penghormatan dan menjawab dengan suara ramah pula. "Ah, saya hanya seorang pelancong, kemanapun baik saja. Dan kalau perahu ini pergi ke Liok Ektung, kesanalah saya pergi. Sungguh merupakan keuntungan dan kehormatan besar sekali bagi saya dapat bersama Jiwie naik perahu."
Sungguh menyenangkan sekali. Istri itu mencuri pandang, mengangkat mata yang tadinya menunduk dan kebetulan Siu Chai, sastrawan, itu pun mengerling ke arahnya sehingga dalam waktu 1-2 detik, dua pasang mata itu bertemu pandang. Wanita itu makin merah mukanya dan cepat melempar pandang ke bawah lagi, memandangi lantai perahu kemudian keluar perahu, seolah-olah dia tertarik oleh bayangan ikan-ikan yang berenang di pinggir perahu, bibirnya yang tipis merah itu tersenyum-senyum di kulum. Kami yang merasa terhormat sekali dapat melakukan perjalanan bersama Kongcu. Si suami berkata lagi. Silakan duduk, Kongcu. Terima kasih. Sastrawan itu mengambil tempat duduk di atas papan, berhadapan dengan suami istri itu. Chongsu, Tuan, sungguh baik hati. Perkenalkan, saya Ou Chiang Hou, tinggal di Nanchu di selatan dan sekarang setelah selesai menempuh ujian dengan hasil baik, sebelum pulang, saya melancong dulu. Ah, kiranya seorang Siu Chai, sastrawan lulus ujian, harap maafkan kalau kami berlaku kurang hormat, Oh Siu Chai. Nama saya Gui Tiong, dan ini istri saya. Kami tinggal di Liok Ektung dan di sana saya membuka perguruan silat. Oh Siu Chai membelalakan matanya, kelihatan terkejut. Wah, kiranya saya berhadapan dengan seorang ahli silat yang lihai dan menjadi guru. Maafkan saya, Gui Kausu, guru silat Hui. Oh Siu Chai terlalu merendah. Saya hanya membuka perguruan silat kecil-kecilan saja karena kebisaanku pun tidak seberapa. Pula, kata orang, sekarang ini kepandaian bun, sastra, lebih berharga daripada bu, silat, dan gerakan sebatang pit, alat tulis, jauh lebih berbahaya daripada gerakan sebatang pedang. Yang dimaksudkan dengan kata-kata ini adalah bahwa kepandaian menulis lebih berbahaya daripada pedang, karena dengan kepandaian menulis seorang dapat menjatuhkan fitnah yang lebih berbahaya daripada serangan pedang, pula kepandaian menulis dapat membawa orang kepada kedudukan yang lebih tinggi. Oh Siu Chai tertawa, sengaja dibuat-buat agar terdengar enak dan gagah, dan tentu saja ini dimaksudkan untuk mendatangkan kesan di hati wanita cantik yang duduk menunduk di depannya. Hahaha, Gui Kausu bisa saja. Akan tetapi, mungkin benar juga kata-kata itu. Saya sih tidak mempunyai kepandaian apa-apa kecuali sedikit coret-coret dan kesenanganku yang lain adalah bermain dadu dan minum arak. Wah, kesenangan itu cocok dengan kesenanganku. Sayang tidak ada dadu dan kalau ada tentu kita berdua dapat melewatkan waktu dengan gembira sambil menanti sampainya perahu ini ke Liok Ektung. Jangan khawatir, Gui Kausu. Saya selalu membawa bekal. Seperti orang main sulap saja, Siu Chai itu mengeluarkan seguci besar arak dan sebuah dadu dengan mangkoknya dari dalam saku jubahnya yang lebar. Melihat ini, guru silat itu tertawa bergelak dan dengan gembira mereka lalu bermain dadu. Mula-mula mereka bermain dengan taruhan minum arak, dan dalam hal ini, peruntungan mereka agaknya seimbang karena mereka yang menang menerima secawan arak hampir bergantian. Karena kemasukan arak, mereka berdua menjadi makin gembira dan seringkali terdengar suara mereka tertawa bergelak. Istri guru silat itu hanya menonton dan kadang-kadang dia pun ikut tersenyum sehingga tampak deretan giginya yang putih dan kadang-kadang juga tampak ujung lidah kecil merah. Beberapa kali dia bertemu pandang dengan si Siu Chai, tadinya secara tidak sengaja, akan tetapi lambat laun terjadi permainan mata di antara keduanya, sungguh pun nyonya muda itu bersikap malu-malu dan hal ini baru pertama kali dia lakukan selama hidupnya. Kesempatan memang merupakan penggoda yang amat kuat dan berbahaya. Kalau tidak ada kesempatan seperti ini, agaknya sampai mati pun nyonya muda itu tidak ada pikiran untuk bermain mata dan bertukar senyum dengan seorang laki-laki muda. Arak telah habis, kegembiraan mereka berdua memuncak sehingga akhirnya, atas persetujuan berdua, mereka melanjutkan permainan dadu dengan taruhan uang. Kun Leong yang mengemudikan perahu hanya menonton dari jauh, dari ujung perahu dan dia pun terbawa oleh kegembiraan mereka berdua itu. Akan tetapi setelah mereka berdua mempertaruhkan uang, dia mengerutkan alisnya dan diam-diam merasa tidak senang. Wajah kedua orang itu kini sungguh-sungguh dan tegang, tidak segembira tadi, dan bagaimana kalau seorang di antara mereka kalah dan kehabisan uang? Tentu tidak akan mampu membayar upah kepadanya. Setelah kini permainan dadu disertai taruhan uang, agaknya bintang peruntungan Siu Chai itu lebih terang dan dia lebih sering menarik uang guru silat itu sampai-sampai si guru silat kehabisan uang dari saku bajunya dan mengambil bekal dari buntalan pakaian.
Sementara itu, sore telah mendatang dan sungai mulai sunyi karena perahu-perahu telah kembali ke pelabuhan masing-masing. Hanya ada tampak beberapa buah perahu nelayan agak jauh. Permainan dadu itu dilakukan dengan sederhana saja. Biji dadu yang hanya sebuah, yang mempunyai 6 permukaan, diisi tulisan yang berarti jumlah 1-6. Mereka mengocok biji dadu itu ke dalam mangkok, menutupi mangkok dengan telapak tangan, kemudian meletakkannya di atas lantai perahu dan membuka tangan yang menutup. Siapa yang mendapatkan angka terbanyak ketika mangkok dibuka, dialah yang menang. Wah, sudah cukup, Pou Siucai. Uangku telah habis sama sekali. Engkau benar-benar sedang mujur. Akhirnya guru silat itu berkata sambil menarik napas panjang. Pou Chiang-ho tersenyum lebar sambil melirik ke arah istri guru silat itu yang kini tampak menunduk sambil mengerutkan alis. Biarpun mulutnya tidak mengatakan sesuatu, tentu saja istri ini marah sekali melihat betapa bekal uang mereka dihabiskan ludas oleh suaminya untuk berjudi. Ah, Gui Kausu. Bermain dadu tidak hanya menggunakan uang saja sebagai taruhan. Masih banyak yang kau miliki. Aku sudah kehabisan uang, tidak mempunyai apa-apa lagi. Mari kita bertaruh satu kali lagi. Siuca itu berkata sambil mengeluarkan semua uang kemenangannya yang ia taruh ke dalam kantung uang itu ke atas lantai perahu. Kalau menang, biarlah semua uangku ini untukmu. Ih! Mana mungkin aku bertaruh sebanyak itu, Pou Siucai? Harap jangan engkau main-main. Aku tidak main-main dan aku berjanji, kalau aku kalah satu kali ini, semua uang ini untukmu. Bagaimana kalau aku yang kalah? Guru silat itu bertanya. Aku akan mengambil satu di antara milikmu. Wah, engkau aneh sekali. Milikku hanya pakaian dan pedang ini, biarpun pedang baik namun harganya tidak sebanyak itu. Pendeknya, engkau berani atau tidak Gui Kausu? Engkau sudah kalah banyak dan aku hanya memberi kesempatan kepadamu untuk mendapatkan kembali uangmu. Merah wajah guru silat itu. Biar dia kehabisan semua barangnya, sudah kepalang tanggung. Benar kata-kata Siucai ini, dia sudah kalah terlalu banyak dan andai kata dia dalam pertaruhan terakhir ini sampai habis pakaian dan pedangnya, selisihnya tidak banyak dengan kekalahannya sekarang dan sampai di rumah tentu istrinya akan marah-marah. Akan tetapi sebaliknya kalau dia menang, dia akan mendapatkan kembali semua uang kekalahannya. Biarlah kalau kalah tidak kepalang, dan siapa tahu kalau menang. Baiklah. Akan tetapi bukan aku yang mendesakmu, Pou Siucai, katanya sambil menyambar mangkuk dadu, memasukkan dadunya dan mengocok dengan keras. Plak! Mangkuk itu dia letakkan di atas papan dengan tangan masih menutupi mulut mangkok. Diteruskankah pertaruhan terakhir ini, Pou Siucai? Tanyanya lagi sebelum membuka tangannya. Pou Chiang-ho tersenyum dan mengangguk. Tentu saja diteruskan. Dan ini merupakan permainan terakhir, kalau aku menang uang di kantung itu menjadi milikku dan kalau aku yang menang, aku boleh mengambil satu di antara milikmu. Baik. Nah, kubuka, Pou Siucai. Tangan guru silat itu diangkat dan dadu di dalam mangkuk memperlihatkan angka 5. Hahaha, engkau yang memaksaku, Pou Siucai dan sekali ini agaknya engkau terpaksa harus mengembalikan semua uangku. Angka 5 merupakan angka kedua terbesar, dan dalam permainan dadu, angka ini merupakan angka yang amat baik dan harapan besar untuk menang. Satu-satunya lawan hanya angka terakhir, angka 6, sedangkan angka 5 lawan hanya akan berarti sama kuat dan diulang. Angka 1 sampai angka 4 dari lawan berarti dia menang. Dengan demikian, harapannya untuk menang dengan kemungkinan kalah adalah 4 lawan 1. Pou Siucai masih tersenyum tenang dan ketika melirik ke arah wanita itu, si wanita kelihatan berseri wajahnya, tanda girang hatinya melihat suaminya mendapatkan angka 5. Melihat ini, senyum Pou Siucai melebar dan dengan tenang dia mengambil mangkuk, mengocok mangkuk itu sambil berkata. Memang angkamu itu baik sekali, Gui Kausu, dan meletakkan mangkuk di atas papan sambil menutup mulut mangkuk dengan tangan, akan tetapi, yang menentukan adalah peruntungan, dan siapa tahu, bintangku masih terang. Lihat, kubuka, Gui Kausu. Siucai itu mengangkat tangannya dan si guru silat mengeluh ketika melihat dadu itu memperlihatkan angka 6. Dia kalah lagi. Dengan lemas guru silat itu menjatuhkan diri duduk di atas papan melirik kepada istrinya yang menunduk dengan muka merah. Dia menghela napas panjang lalu berkata,
Oh Siu Chai, ternyata engkau mujur sekali. Nah, ambillah barangku, kau boleh pilih. Hahaha, benar-benar hari mujur bagiku, Gui Kausu. Aku memilih milikmu yang ini, bukan kuambil, hanya kupinjam untuk semalam saja. Dengan berkata demikian, tangan Oh Siu Chai memegang pundak istri guru silat itu. Mata guru silat itu terbelalak, mukanya menjadi pucat sekali, sedangkan wanita itu pun terkejut dan mukanya berubah merah padam. Tak dapat disangkalnya bahwa diam-diam dan menjadi rahasia pribadinya, dia tertarik kepada Siu Chai yang tampan ini, dan agaknya dia akan mengenang wajah tampan itu dalam alam mimpi, menyambut senyum dan pandang mata itu sebagai cumbuan di alam mimpi. Sama sekali tidak disangkanya bahwa Siu Chai itu akan secara terang-terangan dan kurang ajar sekali minta dia sebagai taruhan untuk dipinjam semalam. Apa? Serat. Guru silat itu telah mencabut pedangnya. Tangannya bergemetar ketika ia memalangkan pedang di depan dada. Kau. Jahanam keparat. Manusia rendah. Kalau tidak ingat engkau seorang kutu buku yang lemah, sudah kupenggal kepalamu. Hayo cepat engkau berlutut minta ampun kepada istriku, kemudian meloncat keluar dari perahu. Kun Liong merasa tegang sekali. Tidak disangkanya urusan menjadi begini dan dia pun merasa marah kepada Siu Chai yang kurang ajar itu. Akan tetapi di samping kemarahannya, dia pun heran sekali dan mulai curiga melihat betapa Siu Chai itu sama sekali tidak gentar menghadapi ancaman itu. Bahkan dia tersenyum, lalu benar-benar dia telah berlutut di depan wanita yang masih duduk itu akan tetapi bukan untuk minta ampun, melainkan tangannya memeluk dan dia terus menciumi. Wanita itu terpekik dan berusaha melepaskan diri. Manis, jangan berpura-pura, bisik Siu Chai itu. Jahanam. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Gui Tiong menggerakkan pedangnya menusuk ke arah punggung Siu Chai itu. Gerakannya cukup cepat dan mengandung tenaga dan agaknya menurut penglihatan Kun Liong, tentu punggung Siu Chai itu akan tertembus pedang. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika tanpa menoleh, masih merangkul leher dan dengan paksa menciumi pipi dan bibir wanita itu, si Siu Chai menggunakan sebelah tangan ke belakang, memukul pedang itu dengan telapak tangan dimiringkan dan, pedang itu terlempar, terlepas dari tangan Gui Kausu dan lenyap ke dalam air sungai. Guru silat itu terkejut bukan main, akan tetapi hal ini menambah kemarahannya. Kini dia menggunakan kepalan tangan menghantam ke arah kepala Oh Siu Chai. Tiba-tiba Siu Chai itu melompat bangun, membalikkan tubuh dan dia mendahului dengan sodokan jari-jari tangannya ke arah pusar Gui Kausu. Tubuh Kausu itu terjengkang dan dia tengah-engah, sukar bernapas dan dalam keadaan setengah pingsan. Kau berani menyerangku, ya? Dasar sudah bosan hidup. Siu Chai itu menyambar tali layar perahu dan menggunakan ujung tali mengikat leher guru silat itu dan menggantung tubuhnya ke atas. Guru silat itu siuman dan meronta, akan tetapi dua kali Siu Chai menotok pundak membuat kedua lengan guru silat itu kaku dan tak dapat bergerak dan tentu saja tali yang mengikat lehernya menjadi makin mencekik erat karena berat tubuhnya. Sebentar saja, mata orang yang digantung ini mendelik dan lidahnya keluar. Auk, jangan bunuh dia, lepaskan suamiku. Hahaha, bagus sekali dia, bukan? Seperti penakut burung di tengah sawah. Si Siu Chai tertawa dan suara ketawanya seperti suara ketawa orang yang miring otaknya. Ampunkan suamiku, jangan bunuh dia. Gemetar ketika ia memalangkan pedang di depan dada. Wanita itu meloncat dan hendak lari menghampiri bambu tiang layar, untuk menolong suaminya. Akan tetapi Siu Chai itu mendorongnya sehingga dia jatuh telentang di atas papan. Jangan bunuh dia. Tolong. Engkau menginginkan aku, bukan? Nah, ambillah. Seperti orang gila wanita itu menanggalkan pakaiannya dengan cepat namun dengan jari-jari tangan gemetar. Kau boleh memiliki tubuhku, akan tetapi, bebaskan dia, jangan bunuh suamiku, Wanita itu menjadi lemas dan menangis, tubuhnya setengah telanjang, rebah di atas papan. Hahaha, bagus. Engkau bertanggung jawab kalau begitu. Hahaha. Orang laknat. Engkau telah berani menyerangku, untuk itu sebetulnya kau harus mampus. Akan tetapi, istrimu cantik manis, dan biarlah engkau menyaksikan betapa istrimu melayaniku, hahaha.
Siu Chai gila itu lalu meloncat dan sekali renggut putuslah tali yang menggantung Gui Kaosu. Tubuh guru silat itu jatuh ke atas lantai perahu. Ketika ikatan lehernya dilepas, lehernya tampak ada guratan merah membiru, akan tetapi dia dapat bernapas lagi, terengah-engah dan kedua lengannya masih kaku tak dapat bergerak, tertotok. Dengan mata terbelalak, dalam keadaan setengah sadar, Gui Kaosu melihat betapa Siu Chai itu menubruk istrinya di atas papan perahu. Ia melihat istrinya menggeliat dan mengeluh menangis perlahan seperti merintih. Manusia jahat yang gila. Lepaskan dia. Kun Leong tak dapat menahan diri melihat perbuatan Siu Chai itu dan dia sudah menubruk ke depan sambil menghantamkan tangannya ke arah kepala Siu Chai itu. Dengan mata terbelalak, dalam keadaan setengah sadar, Gui Kaosu melihat betapa Siu Chai itu menubruk istrinya di atas papan perahu. Ia melihat istrinya menggeliat dan mengeluh menangis. Des! Aduh! Siu Chai itu yang tadinya tanpa menoleh menangkis pukulan Kun Leong, terkejut bukan main karena tangkisannya itu mengenai lengan yang mengandung kekuatan dahsyat dan yang mendatangkan nyeri bukan main pada lengannya, sampai terasa ke dalam dadanya. Hampir dia tidak percaya akan keanehan ini dan dia sudah melompat bangun menghadapi Kun Leong. Engkau bocah gundul, berani engkau menyerangku? Manusia hina! Aku mempertaruhkan nyawa untuk membasmi manusia macam engkau yang jahat dan gila ini. Kun Leong berteriak lalu menyerang dengan kenekatan bulat. Melihat gerakan Kun Leong, tahulah Siu Chai itu bahwa anak gundul ini memang pandai ilmu silat, akan tetapi karena masih kanak-kanak, tentu saja dia memandang rendah gerakan Kun Leong. Hanya dia tahu bahwa secara luar biasa sekali, bocah ini telah memiliki tenaga sinkang yang mujizat, maka dia tidak berani menangkis, melainkan miringkan tubuhnya dan secepat kilat dia memukul dari samping. Des! Lambung Kun Leong terpukul dan tubuhnya terlempar keluar dari perahu. Biur! Air muncrat tinggi dan tubuhnya tenggelam, lenyap dari permukaan air. Siu Chai itu tertawa bergelak, sejenak memandang ke permukaan air. Setelah yakin bocah gundul itu tidak muncul lagi, Ou Chiang Hou si Siu Chai gila yang lihai itu sambil terkekeh-kekeh kembali kepada istri guru silat yang masih menangis lirih. Kebiadaban yang terjadi di perahu itu dilihat dan didengar oleh Gui Tiong, dan karena tubuhnya masih kaku tertotok, dia hanya dapat memejamkan mata, dan hanya pendengaran telinganya saja yang menyiksa hatinya karena dia diharuskan mendengar rintihan istrinya. Senja mendatang, cuaca menjadi gelap seolah-olah hendak menyelubungi peristiwa terkutuk itu agar tidak tampak oleh orang lain. Kun Leong yang terlempar ke dalam air, cepat dapat menguasai dirinya. Dia berenang ke arah perahu, lalu berpegang pada dasar perahu di mana dia menyembunyikan bokor emas. Sebelum perahunya memasuki Huangho, dia sudah menyembunyikan bokor itu pada bawah perahu sehingga tidak tampak dari luar. Karena dia maklum bahwa bokor itu akan mendatangkan banyak malapetaka kalau terlihat orang, maka dia melakukan hal itu dan sekarang dia dapat berpegang pada tali pengikat bokor itu, tubuhnya tenggelam akan tetapi kepalanya timbul di atas permukaan air, di bawah tubuh perahu. Napasnya agak sesak dan dadanya terasa nyeri sekali oleh pukulan tadi. Kalau tidak ada tali untuk berpegang, tentu dia akan tewas dan tenggelam karena dia tidak mempunyai tenaga lagi untuk naik ke perahu, apalagi berenang ke tepi sungai yang masih jauh dari situ. Dari bawah perahu, dia tidak tahu apa yang terjadi di atas perahu dan untung bahwa dia terluka sehingga tidak dapat naik ke perahu, karena kalau hal ini terjadi dan dia menyaksikan apa yang terjadi di perahu, tentu dia akan mempertaruhkan nyawanya dan tentu dia akan tewas di tangan Ou Siu Chai yang gila namun amat lihai itu. Setelah malam tiba, perahu bergerak ke pinggir, di bawah perahu berombak tanda banyak ada yang mengemudikan perahu. Setelah dekat dengan tepi, perahu bergoyang dan terdengar suara dari tepi sungai. Engkau hebat dan manis sekali, sayang. Selamat tinggal. Terima kasih, Gui Kaosu hahaha. Tahulah Kun Leong bahwa Siu Chai gila itu tadi meloncat ke darat dan telah pergi, jadi di atas perahu tinggal guru silat Gui dan istrinya. Kun Leong mengerahkan tenaganya, dengan susah payah berusaha naik ke perahu. Jari-jari tangannya berhasil menjangkau pinggiran perahu dan perlahan-lahan, payah sekali, dia menarik tubuhnya ke atas dan akhirnya dengan napas hampir putus dia berhasil naik ke perahu, tiba di ujung perahu dekat kemudi. Bulan purnama bersinar terang sehingga dia dapat melihat permukaan perahu itu dengan jelas. Istri guru silat itu dengan pakaian awut-awutan,
hanya dipakai untuk menutupi tubuh belaka, kelihatan berlutut dan menangis dekat tubuh suaminya, memeluk tubuh itu dan menangis tanpa dapat mengeluarkan kata-kata yang bisa dimengerti. Agaknya sudah tiba saatnya Gui Kausu terbebas dari totokan. Jalan darahnya dapat mengalir kembali pulih seperti biasa dan sambil mengeluh dia bangkit duduk. Dipandangnya sejenak istrinya yang berlutut dan menangis itu. Ketika tampak olehnya tubuh istrinya setengah telanjang, teringatlah dia dan tiba-tiba dia mendorong tubuh istrinya sehingga terjengkang dan pakaian istrinya terbuka lagi. Tidak perlu lagi kau pura-pura menangis. Apa pula yang ditangisi, bentak Gui Kausu. Wanita itu merangkak bangun, terbelalak dan terisak. Mengapa, kau marah-marah kepadaku? Mengapa, kau marah kepadaku? Apa salahku? Dia menangis terseduh-seduh. Palsu. Air mata palsu. Perempuan rendah tak tahu malu. Kau menikmatinya, ya? Kalau engkau lebih suka tidur dengan bajingan itu, kenapa kau tadi tidak ikut saja dengan dia? Wanita itu menjerit. Apa? Kau tega berkata demikian? Suamiku, aku terpaksa melakukannya untuk menolong nyawamu. Wanita itu kini menghentikan tangisnya dan memandang suaminya penuh rasa penasaran. Alasan kosong. Memang kau sudah tergila-gila kepadanya. Kau kira aku tuli? Kau kira aku tak tahu betapa engkau menikmatinya? Betapa engkau merasa puas dengan dia? Perempuan rendah pelacur dan hina. Suamiku. Wanita itu menubruk dan merangkul suaminya, akan tetapi kembali suaminya mendorong, bahkan menampar pipi istrinya dengan keras. Pelak! Jangan dekati aku. Jangan sentuh aku dengan tubuhmu yang ternoda, yang kotor dan hina. Kau pergi sana ikut dengan si ucai gila yang menjadi kekasihmu itu. Wanita itu bangkit perlahan, tampak perubahan dalam sikapnya dan pandang matanya. Dia bangkit berdiri, tidak mempedulikan pakaiannya yang lebih banyak terbuka daripada tertutup itu, kemudian terdengar suaranya, masih bercampur isak tetapi bernada dingin. Cih! Laki-laki tak tahu diri. Baik, dengarkan sekarang, buka telingamu lebar-lebar seperti tadi, buka matamu lebar-lebar seperti ketika engkau menonton tadi. Aku menikmatinya, memang. Nah, habislah. Aku lebih puas dengan dia daripada dengan engkau. Sudah cukupkah? Masih kurang puas? Aku lebih suka ikut dengan dia kalau saja dia mau, daripada ikut dengan engkau manusia tak tahu diri, tak kenal budi. Cih! Aku muak melihatmu, dan aku tidak sudi lagi berdekatan denganmu. Tiba-tiba wanita itu meloncat keluar dari perahu. Biur! Air muncrat tinggi dan dengan mata terbelalak Kun Leong melihat betapa tubuh itu disambar air yang mengalir agak kuat di tempat itu, lalu tenggelam. Tubuhnya terlalu lelah, dadanya sesak dan sakit-sakit sehingga dia merasa tidak kuasa menolong wanita itu. Dia mengharapkan si suami akan menolong istrinya maka dia menoleh kepada laki-laki yang berdiri bengong di pinggir perahu. Istriku, di mana engkau? Apa yang telah kau lakukan ini? Istriku, maafkanlah aku berdosa padamu, aku cinta padamu. Jangan tinggalkan aku. Dan Gui Kausu itu pun meloncat keluar dari perahu. Biur. Untuk kedua kalinya air sungai muncrat ke atas dan dengan mata terbelalak lebar Kun Leong melihat betapa guru silat itu gelagapan dan tenggelam. Ternyata guru silat itu, seperti juga istrinya, sama sekali tidak pandai renang. Lupa akan keadaan dirinya sendiri, Kun Leong meloncat keluar dari perahu. Akan tetapi dia pun gelagapan karena arus air amat deras, dan tenaganya amat lemah. Pula, ketika dia mencari-cari dengan matanya, dia tidak dapat melihat lagi tubuh kedua orang itu. Terpaksa dia berenang kembali ke perahunya dan dengan amat susah payah, akhirnya dapat juga dia naik ke perahunya. Dia masih menggunakan sisa tenaganya untuk mendayung perahu, mencari-cari tubuh suami istri itu, akan tetapi sama sekali tidak tampak. Dalam keadaan setengah pingsan karena peristiwa hebat itu dan karena kehabisan tenaga ditambah luka oleh pukulan di lambungnya tadi, Kun Leong rebah di perahu, membiarkan perahu hanyut perlahan-lahan, akhirnya dia tidak bergerak-gerak lagi, setengah tidur setengah pingsan. Anak ini mengalami ketegangan hati hebat ketika menyaksikan peristiwa di perahu tadi. Dia benar-benar tidak mengerti akan sikap orang-orang dewasa itu.
Mengapa si Ucai itu melakukan perbuatan yang begitu hina? Dan mengapa istri guru silat itu membiarkan dirinya diperkosa, bahkan menawarkan dirinya? Benarkah untuk menyelamatkan suaminya? Dan yang paling aneh baginya yang membuat dia bingung sekali, adalah sikap Gui Kausu sendiri. Tadi Gui Kausu membela istrinya mati-matian terhadap penghinaan Ou Siu Chai, kemudian melihat istrinya diperkosa Siu Chai itu, timbul kebenciannya sehingga dia menampar dan mengusir, memaki dan menghina istrinya. Setelah istrinya nekat membunuh diri dengan terjun ke sungai, dia yang tidak pandai berenang nekat pula terjun dan mengaku cinta. Mengapa orang-orang dewasa itu bersikap seperti itu? Dan istri Kausu itu benarkah lebih suka kepada si Siu Chai? Ataukah hanya untuk membalas perlakuan suaminya? Apakah istri itu pun mencinta suaminya? Dia benar-benar tidak mengerti dan dalam tidur setengah pingsan itu, wajah suami istri dan Siu Chai itu ganti berganti mengganggunya, menjadi muka yang amat besar, tanpa tubuh, menakutkan sekali. Cinta terlalu halus untuk dapat dimengerti pikiran manusia yang kasar, terlalu tinggi untuk dicapai pikiran yang rendah dan terlalu dalam untuk dijajaki pikiran yang dangkal. Pikiran yang berputar sekitar sayang diri, demi aku, untuk aku, tak mungkin dapat mengerti cinta yang bersih daripada kepentingan diri tanpa pamrih itu. Gui Kausu ingin menguasai istrinya lahir batin, memonopoli istrinya lahir batin dan menganggap hal ini sebagai perasaan cintanya terhadap istrinya. Keinginan menguasai dan memiliki lahir batin ini tentu saja menimbulkan iri jika melihat istrinya menoleh kepada orang lain dan menimbulkan cemburu, bahkan menimbulkan benci. Adakah iri itu cinta? Adakah cemburu itu cinta? Adakah benci itu cinta? Adakah cinta mendatangkan derita? Hanya pengejaran dan pemuasan nafsulah yang akan mendatangkan derita. Keinginan menguasai dan memiliki lahir batin terhadap sesuatu, benda maupun manusia, berarti mengundang datangnya derita sengsara, pertentangan dan penyesalan. Memang, berhasil menguasai dan memiliki sesuatu atau seseorang, dapat mendatangkan rasa puas, akan tetapi kepuasan nafsu keinginan ini hanya seperti angin lalu karena keinginan itu selalu didorong oleh pengejaran akan sesuatu yang lebih indah. Kalau sudah didapat, tentu akan lepas dari pengejaran dan perhatian, karena keinginan sudah mencari lagi ke depan untuk mendapatkan yang lebih indah lagi. Pada keesokan harinya, setelah sinar matahari naik tinggi, Kun Leong bangun dari tidurnya. Dadanya masih terasa sakit sedikit, akan tetapi tenaganya sudah agak pulih. Melihat betapa perahunya berhenti, dia cepat melihat ke depan dan ternyata dia telah tiba di daerah yang berbatu-batu. Sungai menjadi lebar sekali, akan tetapi batu-batu itu menonjol ke permukaan air. Perahunya tertahan oleh sebaris batu dan untung saja terdampar di situ, tidak terbentur keras dan pecah. Ketika dia berdiri di pinggir perahu, tiba-tiba dia membelalakan mata melihat sesuatu tersangkut pada batu tak jauh dari situ. Tadinya dia mengira seekor ikan besar yang mati, akan tetapi setelah matanya terbiasa, dia hampir berteriak saking kagetnya. Yang dilihatnya itu adalah mayat istri Gui Kausu. Hanya sebagian muka, rambutnya, dan perutnya yang tampak, perut yang mengembung besar sehingga kelihatan seperti perut ikan, putih bersih. Kun Leong mengejap-ngejapkan matanya, ingin mengusir penglihatan itu. Ketika dia memandang ke kanan kiri, hampir dia terpekik lagi melihat sesosok mayat lain, juga terdampar dan tersangkut batu. Mayat Gui Kausu sendiri, mukanya tidak tampak akan tetapi dia dapat mengenal celana hitam baju putih dan sarung pedang di punggung mayat yang tertelungkup itu. Kun Leong menghela napas panjang penuh kengerian. Sudah dia duga bahwa tentu suami istri itu akan tewas melihat betapa mereka tidak pandai renang dan arus sungai yang dalam itu amat derasnya. Perahunya tersangkut dan agaknya bocor. Seorang diri saja tak mungkin dia dapat mengambil dua jenazah itu untuk dikuburkan ke darat. Dia tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan harus meninggalkan perahu yang tersangkut dan terjepit ini. Dia teringat akan Bokor di bawah perahu. Sayang kalau dibiarkan begitu saja. Bokor itu amat penting dan menjadi rebutan orang-orang di dunia Kang Ou. Kalau kelak dia bawa pulang dan dia serahkan ayahnya, siapa tahu Bokor itu akan agak meredakan kemarahan ayahnya. Dengan hati-hati dia lalu turun ke air, mengumpulkan napas, menyelam dan meraba-raba. Bokor itu masih ada, terikat di bawah perahu. Dilepaskannya ikatan itu dan dibawanya Bokor meninggalkan perahu, berenang dari batu ke batu, sampai akhirnya dia tiba di darat yang berbatu-batu.
Pandang matanya tertarik kepada sebuah batu besar di tepi sungai dan tak terasa dia meraba kepalanya. Batu itu besar dan halus, bentuknya seperti kepalanya. Dihampirinya batu itu dan diraba-rabanya. Benar-benar batu yang halus dan besar sekali, dikelilingi batu-batu yang tidak sebesar batu kepala itu. Ketika dia meraba-raba ini, dia menemukan sebuah lubang terhimpit di antara batu-batu dan segera dia memasukkan bokor ke dalam lubang ini. Lubang itu dalam sekali dan begitu bokor dimasukkan, benda itu meluncur dan hilang. Sama sekali tidak tampak dari luar dan betapapun Kun Leong merogoh ke dalam lubang, jari tangannya tidak dapat mencapainya. Hatinya menjadi girang. Benda itu tersimpan dengan aman dan hanya kalau batu berbentuk kepalanya itu didorong roboh, bokor itu dapat ditemukan. Akan tetapi siapakah orangnya yang akan mendorong batu besar itu? Pula, siapakah yang akan kuat mendorong batu sebesar itu? Agaknya akan membutuhkan tenaga sedikitnya belasan orang kuat. Hatinya menjadi ringan. Benda itulah yang selama ini membuat hatinya berat dan setelah benda itu disimpan di tempat aman, dia dapat melanjutkan perjalanannya tanpa khawatir terlibat dalam perebutan bokor emas. Sejenak dia memandang ke sekeliling sampai dia yakin benar kelak akan dapat mengenali tempat ini. Mudah mengenalinya. Bentuk pegunungan di utara itu, pemandangan di seberang yang penuh pohon-pohon raksasa, sungai yang penuh batu-batu menonjol dan belokan sungai di depan itu. Apalagi dengan adanya batu yang berbentuk kepala gundulnya ini, dia tidak akan dapat melupakan tempat ini, dan dia pasti kelak akan mengingat tempat persembunyian bokor emas. Mulailah Kun Leong melanjutkan perjalanannya ke timur, menyusuri sepanjang pantai sungai. Di dalam kantungnya masih terdapat sisa-sisa uang upah perahu. Sayang bahwa 3 orang penumpangnya itu tidak membayarnya sepeser pun, bahkan yang 2 orang sudah mati dan yang seorang lagi. Teringat akan si Ucai gila itu, meremang bulu tengkuknya. Sungguh banyak berkeliaran orang berilmu tinggi di dunia ini, namun mengapa setiap orang berilmu tinggi yang dijumpainya demikian jahat dan kejam? Pertama-tama Loan Kai Tosu, Tosu Pek Lian Kau yang membunuh orang tanpa berkedip mata. Kemudian Bantok Choaong Ouyang Kok dengan puteranya, Ouyang Bou yang mengerikan dan yang ilmunya jauh lebih tinggi daripada Tosu Pek Lian Kau itu. Setelah itu si Siu Cai gila yang menyeramkan. Dia harus berhati-hati. Ternyata perantauannya membawanya kepada bahaya yang beberapa kali nyaris merenggut nyawanya. Kun Leong tersenyum seorang diri. Betapa ibunya akan terbelalak dan ayahnya akan menggeleng-geleng kepala kalau melihat dia seperti sekarang ini. Dia dapat membayangkan keheranan hati ayah bundanya itu. Kun Leong tertawa dan meraba kepalanya. Dapatkah ibunya menyembuhkan kepalanya sehingga dapat tumbuh rambut kembali? Aha! Tentu ayah dan ibunya akan mengira dia sudah menjadi Huisyo. Kenangan akan ayah bundanya dan akan lucunya kalau mereka melihat dia membuat Kun Leong merasa gembira dan dia berloncatan di atas batu-batu besar yang berserakan di tepi sungai. Tiba-tiba dia menyelinap dan bertiarap, bersembunyi di balik batu-batu besar ketika dia melihat 3 orang laki-laki muncul dari balik pohon-pohon di tepi sungai. Yang seorang bertubuh tinggi besar seperti raksasa, mukanya licin tidak berambut dan sebatang pedang tergantung di punggungnya. Orang kedua brewok dan kelihatan galak sekali, pakaiannya kasar seperti orang pertama, bahkan tidak berlengan, dan di pinggangnya tergantung ruyung berduri yang menyeramkan. Orang ketiga masih muda, juga bajunya tidak berlengan dan punggungnya tergantung sebuah golok. Benarkah dia lewat di sini? Tanya si brewok kepada yang termuda. Benar, aku sudah mengikutinya sejak kemarin. Dia tertukar keledai dan membawa buntalan yang berat, kata yang muda. Seorang Tosu mempunyai apa sih? Tanya si tinggi besar. Lupakan dulu urusan merampok. Si brewok menegur. Kita sedang menanti datangnya utusan yang akan membawa uang tebusan. Masa seorang Tosu? Mungkin saja. Kalau bukan utusan, masa seorang Tosu menunggang keledai siang malam, bertukar keledai, menginap di hotel, dan membawa bungkusan besar, kata yang muda. Nah, itu dia, sambungnya sambil menuding ketika dia menoleh ke belakang. 3 orang itu dengan gerakan cepat sekali berlompatan sudah menyelinap dan sembunyi di belakang pohon-pohon. Kun Leong juga mengintai dari balik batu-batu dan melihat seorang kakek tua menunggang seekor keledai perlahan-lahan menuju ke tempat itu. Di depan kakek itu, di punggung keledai, tampak buntalan besar dan berat, sedangkan di punggung kakek itu pun tergendong sebuah buntalan kain. Jantung Kun Leong berdebar penuh ketegangan.
Dia merasa kasihan kepada kakek itu, yang pakaiannya longgar seperti pakaian seorang Tosu. Ingin dia berteriak memperingatkan, akan tetapi 3 orang tadi berada di antara dia dan Tosu itu. Untuk lari menyambut juga tidak mungkin, tentu didahului mereka. Akan tetapi kakek yang dikhawatirkan itu mulai bernyanyi dengan suara lantang. Mengerti akan orang lain adalah bijaksana. Mengerti akan diri sendiri adalah waspada. Mengalahkan orang lain adalah kuat. Mengalahkan diri sendiri lebih gagah perkasa. Kata-kata yang benar tidaklah manis. Kata-kata yang manis belum tentu benar. Yang baik tidak akan berbantah. Yang berbantah belum tentu baik. Kun Leong mengenal sajak yang dinyanyikan itu. Yang pertama adalah ayat ke-33 dan yang kedua ayat ke-81 dari kitab Tutikeng, diambil bagian depannya saja. Pada saat itu, Tosu tua ini sudah tiba dekat dan tiba-tiba muncullah 3 orang tadi. Mereka langsung mengurung dan si brewok sudah mendekat dan memegang tali di hidung keledai. Siancai, Samwi Sicu, 3 orang gagah, siapakah dan mengapa menghentikan Pinto? Saya. Tosu itu bertanya setelah mengangkat sepasang alisnya tanda keheranan dan kekagetan. Tak perlu banyak cakap lagi, turunlah dan ikut dengan kami. Si brewok membentak. Siancai. Pinto adalah seorang tua yang tidak mempunyai urusan apa-apa, yang hidup dengan tenang dan damai, tak pernah berbuat kesalahan kepada siapapun juga, apalagi kepada Samwi yang tidak Pinto kenal. Hahaha, kakek ini selain pandai menyanyi juga pandai berceloteh. Si tinggi besar berkata sambil tertawa-tawa. Ai, Tosu itu menggeleng kepala. Yang dicari belum ketemu, sekarang timbul kesulitan baru lagi. Mendengar ini, si brewok girang dan cepat berkata. Totiang tentu akan dapat bertemu dengan yang dicari asal membawa tebusan cukup. Dan marilah ikut dengan kami. Apa? Pinto tidak mengerti. Si brewok agaknya kehilangan kesabarannya. Dipegangnya lengan kanan kakek itu dan ditariknya, hendak dipaksa turun. Mengapa ditarik-tarik? Engkau sungguh tidak menghormati orang yang sudah tua. Kemarahan dan rasa penasaran di dalam hati Kun Leong tak dapat ditahan lagi dan dia sudah meloncat keluar dari balik batu, lari menghampiri dan berkata marah kepada 3 orang yang memandang kepadanya dengan terheran-heran itu. Samwi bertiga kelihatannya adalah orang-orang gagah yang berkepandaian tinggi. Akan tetapi siapa kira, ternyata sekarang Samwi mengganggu seorang kakek yang lemah dan tidak bersalah apa-apa. Apakah Samwi, tuan bertiga, tidak merasa malu? Bocah gundul, kau muncul seperti setan. Siapa engkau? Bentak si brewok heran. Dia tentu mata-mata yang sejak tadi bersembunyi, kata temannya yang muda. Ah, siapa lagi kalau bukan kaki tangan kakek ini, kata yang tinggi besar. Tangkap saja mereka berdua. Si brewok membentak. Hayo kalian ikut bersama kami. Ataukah kami harus menggunakan senjata? Dia sudah melepas ruyungnya dan mengancam kepada kakek itu. Juga si tinggi besar telah melolos pedangnya ditodongkan ke dada Kun Leong, sedangkan orang yang termuda memegang kendali keledai dan menuntunnya. Kakek itu hanya menggeleng-geleng kepala dan memandang Kun Leong sambil tersenyum. Anak yang baik, mari kita ikut saja agar dapat melihat bagaimana kesudahan urusan aneh ini. Naiklah ke sini, anak baik, di belakangku. Kun Leong menggeleng kepala. Keledai itu sudah terlalu tersiksa oleh muatan yang berat, aku berjalan kaki saja, Totiang. Hayo jalan, jangan banyak mengobrol. Si tinggi besar mendorong pundak Kun Leong dan pedangnya tetap ditodongkan di lambung anak itu. Hal ini membuat Kun Leong mendongkol sekali dan dia mendorong pedang itu ke samping sambil berkata. Aku tidak bersalah apa-apa. Aku mau ikut sudah baik. Perlu apa ditodong-todong? Pedang itu terdorong miring dan si tinggi besar kelihatan terkejut dan marah, sudah membuat gerakan hendak menyerang. Akan tetapi si brewok membentak dan melarangnya. Bergeraklah rombongan aneh ini menuju ke sebuah bukit yang tampak dari situ. Kakek itu tertawa dan melorot turun dari atas punggung keledai, berjalan dekat Kun Leong. Anak baik, engkau membuat Pinto malu. Memang keledai itu sudah cukup menderita. Biarlah Pinto jalan kaki saja. Kun Leong hanya tersenyum dan melangkah perlahan dengan kepala menunduk. Sungguh sial, pikirnya. Di mana-mana bertemu dengan orang-orang yang menggunakan kekerasan dan kekuasaan menekan orang lain.
Di mana-mana dia bertemu dengan halangan, dan karena membela kakek tua yang lemah ini, dia ikut pula menjadi tawanan. Entah golongan apa 3 orang yang menangkap dia dan kakek itu, dan entah urusan apa yang membuat kakek itu ditangkap. Dia selalu terlibat dengan urusan lain yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dia sendiri. Apakah selama ini dia terlalu lancang dan usil? Apakah selanjutnya dia harus diam saja melihat segala sesuatu yang terjadi pada lain orang dan yang tidak ada hubungannya dengan dirinya? Ah, tak mungkin. Mana bisa dia diam saja menyaksikan hal yang menimbulkan rasa penasaran? Melihat seorang kakek tua renta yang lemah ini diganggu 3 orang yang kelihatan gagah itu, bagaimana dia harus diam saja di tempat persembunyiannya? Tidak mungkin. Kun Leong lupa diri dan kata-kata ini terlompat keluar dari mulutnya. Apa yang tidak mungkin? Si tinggi besar membentak. Orang termuda itu berjalan di depan menuntun kendali keledai, Kun Leong di sebelah kakek itu berjalan di tengah dan si brewok bersama si tinggi besar paling belakang. Ternyata perjalanan itu cukup jauh, keluar masuk hutan dan mendaki bukit yang bentuknya seperti sebuah mangkuk menelungkup. Ada 3 jam mereka berjalan dan akhirnya, ketika mendaki sampai di lereng dan membelok melalui sebuah tebing, tampaklah tembok-tembok bangunan di dekat puncak. Bangunan-bangunan itu dikelilingi pagar tembok yang cukup tinggi dan di luar pagar tembok sudah tampak para penjaga dengan pakaian seragam kuning, bukan seragam tentara melainkan seragam perkumpulan silat. Setelah rombongan ini tiba dekat pintu gerbang pagar tembok, tampaklah oleh Kun Leong bahwa para penjaga itu merupakan pasukan-pasukan panah, tombak, dan golok. Mereka berlari berjajar dengan rapi dan hanya mata mereka yang bergerak memandang penuh perhatian ke arah kakek dan Kun Leong. Tubuh mereka sama sekali tidak bergerak, tetap berdiri dalam keadaan siaga. Bersambung ke bab 5. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.